Selamat pagi Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya pada kesempatan kali ini, di mana saya akan mempresentasikan tugas dua individu saya mengenai pemecahan masalah pengecatan. Perkenalkan, nama saya Elza Syafaat, NIM 51913122018, mata kuliah Teknologi Bodi dan Pengecatan Kendaraan, dengan dosen pengampu Bapak dosen Dr. Andus Andi Bahar, MPD, dan Bapak dosen Sapri Gunawan, STMT. Mari kita mulai. Yang pertama adalah jebakan udara atau air entrapment. Kawah kecil seperti bukaan di dalam atau di atas film cat, yaitu kantong-kantong udara yang terperangkap atau tertimbun dalam lapisan cat basah yang naik ke permukaan dan meledak menyebabkan kawah-kawah kecil. Kurangnya atomisasi adalah penyebab jebakan udara dan mungkin disebabkan oleh satu atau hal berikut. Penyebabnya yang pertama, perjalanan pistol semprot terlalu lambat. Yang kedua, jarak pistol semprot terlalu dekat. Yang ketiga, tekanan udara terlalu rendah. Yang keempat, pengaturan pistol semprot tidak tepat. Nah, jebakan udara ini akhirnya menyebabkan kawah kecil pada permukaan cat, dan dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan bagaimana jebakan udara pada masalah pengecatan. Untuk perbaikannya, yang pertama kita lakukan amplas dengan kertas pasir kekasaran 1200 atau lebih halus, kemudian gabungkan dan poles untuk mengembalikan kilap. Dan yang kedua, amplas halus dan perbaiki. Langkah pencegahan yang dapat kita lakukan, yang pertama, pertahankan kecepatan pistol semprot yang benar. Yang kedua, pertahankan jarak pistol semprot yang benar. Yang ketiga, gunakan tekanan udara yang disarankan. Dan yang keempat, gunakan tutup udara atau nozzle atau pegangan yang benar yang direkomendasikan untuk lapisan bening. Selanjutnya yaitu berdarah atau bleeding, di mana cat asli selesai berubah warna atau merembes melalui cat baru. Penyebabnya yaitu kontaminasi, biasanya dalam bentuk pewarna larut atau pigmen pada lapisan yang lebih tua sebelum dicat ulang. Penyebab ini terutama berlaku dengan nuansa merah tua. Yang kedua, kita lanjut kepada pencegahan. Pencegahan yang dapat kita lakukan adalah membersihkan secara menyeluruh semua area yang akan dicat sebelum pengaplasan, terutama saat menerapkan warna yang lebih terang di atas warna yang lebih gelap. Di sini kita menghindari menggunakan warna yang lebih terang di atas warna merah yang lebih tua kecuali sealer atau penyegel diterapkan terlebih dahulu. Dengan langkah pencegahan ini kita akan terhindar dari bleeding atau berdarah ini. Untuk masalah pencegahannya itu gambarnya dapat kita lihat pada gambar atas sebelah kiri. Dia akhirnya terlihat seperti ada dua warna. Solusinya kita mengoleskan dua lapisan sealer sedang atau penyegel sedang, yaitu DuPont 2194S Bleeder Seal misalnya. Lalu aplikasikan kembali cat baru. Pastikan untuk mengikuti petunjuk yang menyertai sealer atau penyegel itu. Yang ketiga, melepuh atau blistering. Gelembung muncul di film cat seringkali berbulan-bulan setelah aplikasian. Penyebab yang pertama, pembersihan atau persiapan permukaan yang tidak tepat.
yaitu bintik kecil kotoran yang tertinggal di permukaan dapat bertindak sebagai spons dan menahan kelembapan. Ketika lapisan terkena sinar matahari atau perubahan mendadak pada tekanan atmosfer, uap air mengembang dan meningkatkan tekanan. Jika tekanannya cukup besar, lepuhnya akan terbentuk. Yang kedua, pengencer atau peredam yang salah, yaitu penggunaan pengencer atau peredam cepat kering, terutama bila bahan disemprotkan terlalu kering atau pada tekanan yang berlebihan. Udara atau uap air dapat terperangkap dalam film cat. Yang ketiga, ketebalan film cat yang berlebihan. Waktu pengeringan yang tidak cukup antara lapisan atau aplikasi lapisan bawah yang terlalu berat dapat menyebabkan pelarut yang kemudian keluar dan membuat cat melepuh. Yang keempat, saluran udara terkompresi, terkontaminasi dengan minyak, air, atau kotoran. Nah, gambar sebelah kanan di atas adalah contoh dari blistering. Dan untuk menghindari hal tersebut, dapat kita cegah dengan yang pertama kali kita lakukan, bersihkan area yang akan cat sebelum pengamplasan. Pastikan semua permukaan benar-benar kering sebelum mengaplikasikan lapisan bawah atas cat. Jangan sentuh area yang dibersihkan. Minyak di tangan Anda akan mencemari permukaan. Yang kedua, pilih yang lebih tipis atau peredam yang paling cocok untuk kondisi toko atau bengkel yang ada. Yang ketiga, memungkinkan waktu pengeringan yang tepat untuk lapisan bawah dan cat. Di sini kita pastikan untuk membiarkan setiap lapisan berkilat sebelum menerapkan yang berikutnya. Yang keempat, tiriskan dan bersihkan pengatur tekanan udara sesering mungkin untuk menghilangkan kelembapan dan kotoran yang terperangkap. Di sini tangki kompresor udara juga harus dikeringkan setiap hari. Solusi: jika kerusakan luas dan parah, cat harus dihilangkan sampai ke lapisan bawah atau logam kosong, tergantung pada kedalaman lecet. Kemudian cat baru diterapkan. Dalam kasus yang kurang parah, lecet dapat diamplas, muncul kembali dan dicat ulang. Baiklah, yang selanjutnya adalah merah atau blushing, mana kabut putih susu yang muncul pada cat pernis. Contohnya dapat kita lihat pada gambar atas sebelah kanan. Di sini blushing. Penyebab yang pertama adalah dalam cuaca lembab panas, tetesan uap air terperangkap dalam film cat basah, yaitu aliran udara dari pistol semprot atau spray gun dan penguapan thinner cenderung membuat permukaan yang disemprotkan lebih dingin dari udara sekitarnya yang menyebabkan uap air di udara mengembun pada film cat basah. Yang kedua, tekanan udara yang berlebihan. Di sini selanjutnya terlalu cepat yang lebih tipis. Artinya ketika kita mengecat terlalu cepat akhirnya menyebabkan permukaannya menjadi lebih tipis. Langkah pencegahan. Langkah pencegahan yang pertama, dalam cuaca panas lembab, cobalah untuk menjadwalkan pengecatan di pagi hari ketika kondisi suhu dan kelembapan lebih cocok. Gunakan pengencer pernis akrilik DuPont 3602S. Yang kedua, gunakan penyesuaian dan teknik senjata yang tepat. Di sini kita menyesuaikan teknik penggunaan dari spray gun kita. Yang ketiga,
Pilih yang lebih tipis, yang paling cocok untuk kondisi toko yang ada atau bengkel tempat kita mencat. Solusi: tambahkan DuPont 3979S retarder ke cat yang menipis dan aplikasikan lapisan tambahan. Kita lanjutkan ke yang 5, menulis atau chalking. Pembentukan pada lapisan akhir disebabkan oleh buih pigmen yang tidak lagi tahan oleh pengikat yang membuat cat terlihat kusam. Untuk contohnya dapat kita lihat pada gambar sebelah atas kanan. Penyebab yang pertama, pengencer atau peredam yang salah yang dapat mengurangi daya tahan cat. Dimana yang selanjutnya, bahan tidak tercampur merata. Yang ketiga, film cat kelaparan. Yang keempat, lapisan cat yang berlebihan saat menyelesaikan aplikasi warna metalik. Untuk langkah pencegahan, yang pertama kali kita lakukan, pilih yang lebih tipis atau peredam yang paling cocok untuk kondisi toko yang ada atau bengkel konten kita. Kedua, aduk semua lapisan bawah dan cat berpigmen dengan sangat teliti. Yang ketiga, memenuhi atau sedikit melebihi ketebalan film minimum. Yang keempat, aplikasikan warna metalik secara merata sehingga tidak diperlukan gerimis. Di sini ketika lapisan kabut diperlukan untuk meratakan serpihan, hindari menggunakan peredam lurus. Solusinya, hilangkan cat dari area yang terkena dengan pengamplasan, lalu bersihkan dan cat ulang. Baiklah, selanjutnya kita menuju yang keenam, yaitu pewarnaan atau eksa kimia atau chemical staining atau etching dalam bahasa Inggris, yaitu perubahan warna bercak pada permukaan. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri atas, di mana adalah contoh dari staining atau etching. Penyebabnya, kontaminan partikel gagal pada cat dengan adanya uap air atau hujan. Di sini biasanya karena aktivitas industri yang berdekatan. Untuk langkah pencegahan, jauhkan kendaraan dari area di mana aktivitas industri tersebar luas. Jika tidak, harap kendaraan dengan deterjen dan air sesegera mungkin setelah terpapar. Solusi yang dapat kita lakukan: setelah dicuci dengan deterjen dan air, gosok daerah yang terkena dengan senyawa gosok dan semir. Dalam kasus yang parah, amplas ke lapisan primer dan cat ulang. Kita lanjut ke yang ketujuh, pecah atau sumbing terus chipping, yaitu serpihan kecil cat jatuh. Di sini biasanya disebabkan oleh batu dan benda keras lainnya, sementara pengecat tidak memiliki kendali atas kondisi jalan setempat dan tidak dapat mencegah kerusakan terkait. Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan efeknya jika Anda mengetahui sebelumnya bahwa kondisi seperti itu akan ada. Di sini penyebabnya, hilangnya daya rekat film cat ke substrat yang disebabkan oleh benturan dari batu atau benda keras lainnya. Contohnya dapat kita lihat pada gambar kanan atas. Untuk perbaikannya, amplas dan area yang rusak bulu-bulunya untuk menghilangkan pecah atau sumbing, lalu perbaiki. Dan untuk langkah pencegahan, yang pertama, gunakan sistem lapisan bawah dan lapisan atas dua komponen premium. Yang kedua, gunakan agen fleksibel pada sistem lapisan bawah dan atau lapisan atas di area yang rentan terhadap pecah atau sumbing. Selanjutnya kita menuju yang ke-8, yaitu ketidakcocokan warna atau color mismatch, yaitu hasil akhir dan perbaikan asli menunjukkan perbedaan warna yang mencolok bila dilihat dalam kondisi pencahayaan yang sama.
dapat kita lihat pada gambar kiri atas, kita dapat melihat contohnya yaitu warna biru untuk pintu tidak sama dengan fender depan yang warnanya biru tua, atau bisa dikatakan belum mencapai biru. Penyebabnya, yang pertama, hasil akhir asli telah melayang dari standar pabrikan. Yang kedua, lama selesai lapuk dan teroksidasi. Yang ketiga, warna di atas atau di bawah berkurang. 4. Prosedur penyemprotan yang tidak tepat. Yang kelima, warna tidak diaduk atau dikocok dengan benar. Yang keenam, penyetelan pistol semprot yang tidak tepat. Yang ketujuh, pencampuran formula warna yang tidak akurat. Yang kedelapan, lukisan panel alih-alih memadukan. 9. Mengevaluasi warna di bawah sumber cahaya selain pencahayaan koreksi warna atau cahaya alami. Yang ke-10, menyesuaikan warna sebelum disemprotkan atau menyesuaikan lapisan dasar sebelum menerapkan lapisan bening. Dalam langkah perbaikan selanjutnya, langkah perbaikan. Pada langkah perbaikan yang pertama, jika warna hampir menyatu, yang harus kita lakukan, siapkan panel yang berdekatan untuk pencampuran, kemudian padukan warna ke panel yang berdekatan. Yang kedua, jika warna harus diwarnai, warnai warna untuk kecocokan yang dapat dipadu-padankan, dan siapkan panel yang berdekatan untuk pencampuran, kemudian semprotkan ulang perbaikan dan padukan ke panel yang berdekatan. Pencegahan yang dapat kita lakukan yang pertama kali, 1. Periksa pemilih warna alternatif untuk varian. Pilihlah alternatif yang memberikan kecocokan yang dapat dipadukan. Yang kedua, semua warna harus dilihat dengan kilat yang sama, senyawa atau poles area yang akan dicocokkan. Yang ketiga, tipis atau kurangi sesuai dengan arah label. 4. Ikuti petunjuk label untuk aplikasi yang tepat dari lapisan warna. Yang kelima, aduk atau kocok bahan secara menyeluruh untuk memastikan semua pigmen dan logam berada dalam larutan dan suspensi. 6. Lihat label produk atau lembar data untuk pistol semprot, nozzle cairan, dan rekomendasi tutup udara. Yang ketujuh, periksa kembali kode warna, nomor formula, bobot formula sebelum mencampur warna. Yang kedelapan, semprot uji sebelum aplikasi untuk menentukan apakah pencampuran atau pewarnaan diperlukan. Yang kesembilan, selalu gunakan cahaya alami atau lampu yang dikoreksi warna untuk membuat keputusan pencocokan warna. Yang ke-10, semua warna harus disemprotkan untuk evaluasi yang akurat. Lapisan dasar harus memiliki lapisan bening yang diterapkan. Periksa dari semua sudut wajah 90 derajat dan nada samping 20-60 derajat. Kita lanjutkan selanjutnya yang ke-9, retak atau cracking, yaitu serangkaian retakan dalam yang menyerupai retakan lumpur di kolam kering. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan atas, di mana sering dalam bentuk awal berkaki 3 dan tanpa pola yang padat yang pasti. Mereka biasanya menembus cat dan terkadang juga lapisan bawah. Penyebabnya, yang pertama, ketebalan cat yang berlebihan atau lapisan cat yang terlalu tebal memperbesar tegangan dan tegangan normal yang dapat mengakibatkan keretakan bahkan dalam kondisi normal. Yang kedua, bahan tidak tercampur merata. Yang ketiga, waktu kilat atau flash yang tidak mencukupi. Keempat, penggunaan aditif yang tidak tepat. Pencegahan yang dapat kita lakukan, yang pertama, jangan menumpuk pada lapisan cat. Memungkinkan flash atau kilat dan waktu kering yang cukup untuk mantel.
tidak kering dengan pistol mengipasi, atau kita semprot dengan pistol udara. Yang selanjutnya, aduk semua lapisan bawah dan cat berpigmen secara menyeluruh. Saring dan jika perlu, tambahkan penghilang mata ikan untuk melukis. Yang ketiga, sama dengan nomor 1, jangan menumpuk pada lapisan cat. Yang keempat, baca dan ikuti semua petunjuk label dengan cermat, di mana aditif yang tidak terancang khusus untuk lapisan warna dapat melemahkan lapisan cat akhir dan membuatnya lebih mudah retak. Solusi yang dapat kita lakukan, daerah yang terkena harus diamplas sampai halus, atau dalam kasus ekstrim, dihilangkan sampai kilogram kosong dan cat ulang. Selanjutnya ke yang 10, mengenai kontaminasi debu atau dust contamination, di mana partikel asing yang tertanam dalam film cat. Apa kita lihat pada gambar kiri atas, yaitu debu-debu yang melekat pada pengecatan yang telah selesai dilakukan. Penyebabnya, yang pertama, pembersihan yang tidak memadai dari permukaan yang akan dicat. Yang kedua, lingkungan penyemprotan yang kotor. Yang ketiga, penyaringan udara yang tidak memadai atau udara tanpa filter atau saringan memasuki bilik ruangan. 4, pakaian kerja yang kotor atau tidak sesuai yang mengandung debu, serat. 5, partikel dari saluran pasukan udara yang rusak. Yang keenam, menggunakan kertas masking atau kertas masker bermutu rendah. Yang ketujuh, pistol semprot kotor. Yang kedelapan, mengeluarkan kendaraan dari bilik semprotan sebelum selesai atau bebas debu atau dust free. Perbaikan yang dapat kita lakukan, yang pertama, amplas dengan kertas pasir kekasaran 1200 atau lebih halus, kemudian gabungkan dan poles untuk mengembalikan kilat. Dan yang kedua, amplas halus dan perbaiki. Pencegahan yang dapat kita lakukan, yang pertama, bila benar-benar meledak di sekitar jendela, pintu, kusen kap mesin bagasi, cetakan, kompartemen mesin, dan bukaan roda, lap permukaan yang akan dicat dan kertas penutup dengan kain paku. Yang kedua, menjaga kebersihan area kerja. Yang ketiga, pasang filter udara atau saringan udara yang tepat. Jangan pernah menggunakan saringan tungku tipe perumahan di bilik semprotan. Perbaiki kebocoran yang ditemukan di bilik semprotan karena pintu, packing atau gasket, jahitan atau saringan yang tidak pas. Yang keempat, kenakan setelah cat bebas serat selama aplikasi semprotan. Yang kelima, menggunakan bahan masker yang berkualitas, yaitu sumbu yang ditemukan di koran dapat terlepas dan meledak ke cat basah. Yang keenam, memperbaiki atau mengganti saluran udara yang rusak. Yang ketujuh, membersihkan dan merawat peralatan semprot dengan benar. Yang kedelapan, kendaraan harus disimpan di lingkungan yang bersih sampai selesai bebas debu atau dust free. Selanjutnya kita menuju ke nomor 11, pemetaan tepi atau edge mapping, yaitu tepi yang terangkat dalam film cat basah atau kering yang menguraikan tepian pasir atau tepian bulu. Penyebabnya yaitu pelarut dari lapisan atas baru menembus substrat sensitif pelarut yang menyebabkan pengangkatan atau kerutan yang membatasi tepi bulu. Pada permasalahan kali ini, contohnya dapat kita lihat pada gambar kanan atas, tampak seperti garis-garis pada tepi-tepi
Pencatatan. Perbaikan yang dapat kita lakukan, yang pertama, amplas halus atau singkirkan area yang terkena. Amplas akhir dengan amplas 400 atau lebih halus. Yang kedua, isolasi area yang terkena dengan dua komponen permukaan primer dan perbaikan atau perbaiki. Yang ketiga, aplikasikan permukaan primer yang terbawa air, amplas halus dan polis ulang. Yang keempat, aplikasikan permukaan primer pernis akrilik yang diencerkan dengan pengencer non penetrasi, amplas halus dan pernis. Pencegahan yang dapat kita lakukan, gunakan permukaan primer uretan akrilik, permukaan primer yang terbawa air, atau permukaan primer pernis akrilik yang diencerkan dengan pengencer non penetrasi di atas substrat sensitif. Periksa hasil akhir yang meragukan dengan menggosok area kecil yang tidak mencolok dengan handuk bengkel yang dibasahi dengan pengencer pernis. Hasil yang rentan terhadap pengangkatan akan melunak, berkerut, atau mengerut saat pengencer pernis diterapkan. Jika salah satu dari reaksi ini terjadi, saran berikut harus dipertimbangkan. Yang kedua, gunakan amplas dengan kekasaran 400 atau yang lebih halus saat melakukan penyepian bulu. Yang ketiga, hindari pengamplasan melalui warna lapisan atas yang tidak larut atau lapisan yang bening, mengekspos pelarut yang sensitif atau mudah larut. Kita lanjutkan ke yang nomor 12, yaitu mata ikan atau fish eyes. Lubang kecil seperti kawah dicat setelah diaplikasikan. Contohnya dapat kita lihat pada gambar, lihat seperti lubang-lubang kecil pada pengecatan. Penyebab yang pertama, pembersihan atau persiapan permukaan yang tidak tepat. Banyak lilin dan poles mengandung silikon. Penyebab paling umum mata ikan, silikon menempel kuat pada film cat dan membutuhkan upaya ekstra untuk menghilangkannya. Bahkan sejumlah kecil debu pengamplasan, kain lap atau dari mobil yang dipolisi dekatnya dapat menyebabkan masalah ini. Yang kedua, hasil akhir yang lama atau perbaikan sebelumnya mungkin mengandung jumlah silikon yang berlebihan dari aditif yang digunakan selama aplikasinya. Biasanya menyeka pelarut tidak akan menghapus silikon tertanam. Yang ketiga, kontaminasi saluran udara. Pencegahan yang dapat kita lakukan, yang pertama, singkirkan semua sisa silikon dengan membersihkan area perbaikan secara menyeluruh dengan penghapus lilin atau silikon DuPont 3919 Repsol misalnya. Penggunaan fish eye eliminator bukanlah mengganti persiapan permukaan yang baik. Yang kedua, tambahkan penghilang mata ikan. Yang ketiga, tiriskan dan bersihkan pengatur tekanan darah sesering mungkin untuk menghilangkan kelembapan yang terperangkap. Dan tangki kompresor udara juga harus sering dikuras. Solusi, setelah cat yang terkena menempel, aplikasikan lapisan cat ganda lain yang mengandung jumlah yang direkomendasikan dan disarankan dari fish eye eliminator. Dalam kasus yang parah, area yang terkena harus diamplas dan dicat ulang. Selanjutnya nomor 13, pengangkatan atau lifting, yaitu distorsi permukaan atau kerutan saat cat sedang diterapkan atau saat pengeringan. Contohnya dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan atas, nampak seperti kerak atau kerutan pencatan pada saat pengeringan. Penyebabnya, yang pertama, penggunaan bahan yang tidak kompatibel, yaitu pelarut dalam cat baru menyerang cat lama yang menghasilkan efek
terdistorsi atau kusut. Yang kedua, waktu kilat atau flash yang tidak mencukupi. Pengangkatan akan terjadi jika catnya adalah enamel alkit dan hanya sembuh sebagian. Pelarut dari lapisan yang diterapkan menyebabkan pembengkakan lokal atau pelarutan sebagian yang kemudian mendistorsi permukaan. Yang ketiga, kering yang tidak tepat. Ketika lapisan bawah enamel sintetis tidak benar kering, pengecatan dengan vernis dapat menyebabkan pengangkatan. 4. Efek dari penyelesaian lama atau perbaikan sebelumnya. Vernis yang dioleskan di atas lapisan enamel kering udara segar akan menyebabkan pengangkatan. Yang kelima, pembersihan atau persiapan permukaan yang tidak tepat, yaitu penggunaan primer atau sealer atau penyegel tipe enamel di atas lapisan vernis asli yang akan dicat dengan vernis akan mengakibatkan pengangkatan karena efek sandwich. Yang keenam, pengencer atau peredaman salah, di mana penggunaan pengencer lacquer pada enamel meningkatkan jumlah pembengkakan distorsi substrat yang dapat menyebabkan pengangkatan, terutama saat pengencangan 2 kali atau pengecatan ulang. Pencegahan yang dapat dilakukan: yang pertama, hindari bahan yang tidak cocok seperti pengencer dengan produk enamel atau sealer, yaitu penyegel, dan primer yang tidak cocok. Memungkinkan flash atau kilat dan waktu kering yang cukup. Lapisan cat air harus diterapkan ketika lapisan sebelumnya masih larut atau setelah benar-benar kering dan tahan terhadap pelarut cat. Yang kedua, jangan menumpuk pada lapisan cat. Yang ketiga, sama dengan nomor 1 dan nomor 2, di mana kita hindari bahan yang tidak cocok dengan seperti pengencer dengan produk enamel atau sealer yaitu penyegel dan primer yang tidak cocok, dan jangan menumpuk pada lapisan cat. Yang keempat, sama dengan nomor 1, dan yang kelima sama dengan nomor 1. Yang keenam, pilih pengencer atau peredam yang tepat untuk hasil akhir yang diterapkan dan sesuai dengan kondisi bengkel yang ada. Solusi yang dapat kita lakukan: biarkan cat mengeras dan aplikasikan lapisan ganda yang lebih kering atau 2 lapisan tunggal tergantung pada cat yang Anda gunakan. Baiklah, kita lanjutkan ke yang nomor 14, kehilangan kilau atau loss gloss, di mana kilauan memudar saat film mengering atau menguap. Contoh dari permasalahan ini dapat kita lihat pada gambar kiri atas, di mana pada sebelah kiri dari atap bodi kendaraan itu kilaunya memudar dibandingkan yang sebelah kanan. Penyebabnya: yang pertama, lapisan atas diterapkan pada mantel basah yang berat. Yang kedua, waktu kilat atau flash yang tidak memadai antar lapisan. Yang ketiga, ketebalan film warna lapisan atas atau lapisan bening tidak mencukupi. Yang keempat, pengeringan atau pengeritingan lapisan bawah yang tidak memadai sebelum menggunakan lapisan atas. Yang kelima, menggunakan pengencer atau pengurang penguapan yang buruk dan atau terlalu cepat untuk kondisi semprotan. Yang keenam, pembersihan substrat yang tidak tepat. Yang ketujuh, pergerakan udara yang tidak mencukupi selama dan setelah aplikasi. Yang kedelapan, penyemprotan dari lapisan substrat yang rusak atau sensitif terhadap pelarut tanpa prosedur priming, terutama yang atau penyegelan yang tepat. Yang kesembilan, pelapukan alami dari hasil akhir. Perbaikan yang dapat kita lakukan yaitu: pertama kalinya, biarkan selesai untuk menyembuhkan secara menyeluruh senyawa atau poles untuk mengembalikan kilat. Kedua, amplas dan perbaiki. Pencegahan yang dapat kita lakukan: oleskan lapisan atas sesuai petunjuk label produk menggunakan pengaturan pistol dan tekanan yang
rekomendasikan atau sarankan, yaitu periksa dengan pengukur ketebalan film jika memungkinkan. Yang kedua, biarkan semua lapisan cukup berkedip di antara lapisan. Ketiga, oleskan jumlah lapisan yang cukup untuk mencapai ketebalan film yang tepat yang direkomendasikan. 4. Biarkan lapisan bawah benar-benar kering atau sembuh sebelum lapisan atas. Yang kelima, pilih pengencer atau peredam yang direkomendasikan berdasarkan suhu, kelembaban, pergerakan udara, dan ukuran perbaikan. Keenam, bersihkan substrat secara menyeluruh sebelum dan sesudah pengemplasan. Yang ketujuh, untuk situasi udara kering, biarkan kipas angin bekerja 40 menit atau lebih setelah penyemprotan. Selanjutnya, pintu bilik terbuka setelah selesai bebas debu atau dust free. Dan yang ketiga, mempertahankan suhu toko atau bengkel 60 derajat Fahrenheit atau lebih, terutama saat pengeringan semalam. Kedelapan, untuk penahanan maksimum, gunakan sistem lapisan bawah 2 komponen premium. 9. Cuci dan rawat dengan benar untuk hasil akhir secara teratur. 10. Menggunakan warna top coat atau lapisan atas premium atau sistem clear coat, lapisan kering, lapisan bersih, akan memberikan kilap dan daya tahan yang maksimal. Selanjutnya kita membahas nomor 15, yaitu bintik-bintik atau mottling, di mana hanya terjadi pada cat metalik ketika serpihan mengapung bersama untuk membentuk penampilan berbintik atau bergaris. Contohnya pada gambar sebelah kanan atas. Penyebab yang pertama, terlalu tipis atau peredam. 2. Bahan tidak tercampur merata. Yang ketiga, penyemprotan terlalu basah. 4. Memegang pistol semprot terlalu dekat dengan pekerjaan. Yang kelima, pola semprotan yang tidak rata. Yang keenam, suhu bengkel yang rendah atau toko. Pencegahan yang dapat kita lakukan, yang pertama, pilih pengencer atau peredam yang sesuai dengan kondisi bengkel yang ada dan campur semua bahan dengan benar. Dalam cuaca dingin dan lembab, gunakan pelarut yang lebih cepat kering. Yang kedua, aduk semua cat berpigmen terutama logam dengan sangat teliti. Yang ketiga, gunakan penyesuaian senjata, teknik, dan tekanan udara yang tepat. Yang nomor 4 sama dengan yang nomor 3 tadi. Yang kelima, jaga kebersihan pistol semprot, terutama ujung cairan jarum dan tutup udara, dan dalam kondisi kerja yang baik. Keenam sama dengan nomor 1. Solusi yang dapat kita lakukan, biarkan cat mengeras dan aplikasikan lapisan ganda yang lebih kering atau 2 lapisan tunggal, bergantung pada cat yang Anda gunakan. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan pada nomor 16, yaitu kulit jeruk atau orange peel, yaitu pembentukan permukaan yang tidak rata seperti kulit jeruk ini pada gambar sebelah kiri atas, yang dihasilkan dari perpaduan yang buruk dari titisan cat yang dikabutkan. Titisan cat mengering sebelum dapat mengalir keluar dan rata dengan mulus. Penyebabnya, yang pertama, penyesuaian dan teknik senjata yang tidak tepat atau tekanan udara yang terlalu sedikit, pola kipas yang lebar, atau penyemprotan pada jarak senjata yang berlebihan menyebabkan titisan cat permukaan dan tetap seperti yang dibentuk oleh nozzle senjata. Yang kedua, toko atau bengkel terlalu panas ketika suhu udara terlalu tinggi. Titisan cat kehilangan lebih banyak pelarut dan mengering sebelum dapat mengalir dan rata dengan benar. Yang ketiga, mengipasi pistol kering yang tidak tepat sebelum titisan cat memiliki kesempatan untuk mengalir bersama akan menyebabkan kulit jeruk flash, kilat, atau waktu pelapisan ulang yang tidak tepat di antara pelapisan. Jika lapisan pertamanya dibiarkan terlalu kering,
Pelarut dalam tetesan cat dari lapisan berikutnya akan diserap ke dalam lapisan pertama sebelum aliran yang tepat tercapai. Yang kelima, pengencer atau peredam yang salah. Cat yang kurang encer atau cat yang diencerkan dengan pengencer atau pengurang yang cepat menguap menyebabkan tetesan yang dikabutkan menjadi terlalu kering sebelum mencapai permukaan. Yang keenam, terlalu sedikit pengencer atau peredam. Yang ketujuh, bahan tidak tercampur merata. Banyak lapisan akhir yang diformulasikan dengan komponen yang membantu penyatuan. Jika tidak campur dengan benar, kulit jeruk akan dihasilkan. Pencegahan yang dapat kita lakukan: gunakan penyesuaian senjata, teknik dan tekanan darah yang tepat. 2. Jadwalkan pengecatan untuk menghindari suhu dan kelembaban yang ekstrim. Pilih yang lebih tipis atau peredam yang cocok untuk kondisi yang ada. Penggunaan pengencer atau peredam penguapan yang lebih lambat akan mengatasi masalah ini. Solusinya, peracikan dapat membantu senyawa pemoles ringan untuk enamel, senyawa penggosok untuk vernis. Dalam kasus ekstrim, amplas ke permukaan yang halus dan cat ulang. Menggunakan pengencer atau peredam evaporasi yang lebih lambat pada tekanan darah yang tepat. 17. Mengupas atau peeling. Hilangnya daya rekat antara cat dan substrat atau cat primer dan atau pelapis lama atau primer dan logam. Untuk contohnya dapat kita lihat pada gambar kanan atas. Penyebabnya, yang pertama, pembersihan atau persiapan yang tidak tepat. Kegagalan untuk menghilangkan debu pengeplasan dan kontaminan permukaan lainnya akan membuat cat tidak bersentuhan dengan substrat. Yang kedua, perlakuan logam yang tidak tepat. Yang ketiga, bahan tidak tercampur merata. Keempat, kegagalan untuk menggunakan sealer yang tepat. Pencegahan yang dapat kita lakukan: yang pertama kali, bersihkan secara menyeluruh semua area yang akan dicat. Selalu merupakan praktik yang baik untuk membersihkan debu pengeplasan dari area yang akan dipoles ulang dengan pembersih DuPont 3812S atau 3939S. Gunakan kondisioner logam dan pelapis percakapan yang benar. Yang ketiga, aduk semua primer dan cat berpigmen dengan sangat teliti. 4. Secara umum, sealer atau penyegel direkomendasikan untuk meningkatkan daya rekat cat. Dalam kasus tertentu, yaitu enamel alkyd di atas lapisan vernis, sealer diperlukan atau penyegel diperlukan untuk mencegah pengelupasan. Solusi yang dapat kita lakukan: lepaskan cat dari area yang sedikit lebih besar dari area yang terkena dan perbaiki. Baiklah, kita lanjutkan pada nomor 18. Lubang jarum di pengisi bodi atau pinholing in body filler, yaitu lubang atau gelembung kecil terletak di dalam atau di atas dempul atau pengisi bodi. Permasalahannya dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri atas. Nampak seperti lubang atau gelembung kecil pada permukaan dempulan yang kita berikan. Penyebab: gelembung udara atau gas terperangkap di dalam dempul atau pengisi selama pencampuran atau aplikasi produk. Gelembung ini terbuka selama proses pengamplasan, menciptakan lubang kecil atau kawah di permukaan. Udara atau gas terperangkap ketika, yang pertama, pengisi dan pengeras
dicampur bersama menggunakan gerakan mencambuk atau gerakan meningkat cepat. Yang kedua, menambahkan terlalu banyak pengeras. Yang ketiga, menerapkan mantel tebal yang berat, menghasilkan panas yang berlebihan, menyebabkan gelembung gas terbentuk di dalam produk saat diawetkan. Perbaikan yang dapat kita lakukan: oleskan lapisan tipis dempul kaca polyester atau dikatalis dan campur dengan benar. Amplas halus dan melanjutkan pada proses perbaikan. Pencegahan yang dapat kita lakukan: campur komponen dempul atau pengisi dengan melipat dan menekan ke bawah untuk menghilangkan kantong udara. Kedua, oleskan dempul atau pengisi dalam lapisan tipis. Jangan melebihi ketebalan film total yang direkomendasikan pabrikan. Yang ketiga, ikuti rekomendasi pabrikan tentang rasio dempul atau pengisi dengan pengeras yang benar. Kita lanjutkan 19. Debu rel atau rel gas. Benjolan atau bintik kecil berwarna karat di permukaan film cat. Penyebabnya: ketika kendaraan diangkut dari pabrikan dengan kereta api, partikel debu besi yang diciptakan oleh gesekan antara roda kereta api dan rel akan mengendap di permukaan. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan atas. Saat terkena oksigen dan kelembaban, debu ini terkorosi dan menempel di lapisan akhir. Perbaikan yang dapat kita lakukan: cuci kendaraan dengan sabun dan air, bilas dan keringkan. Gunakan kaca pembesar 30 kali untuk memverifikasi adanya kerusakan debu rel. Berhati-hatilah saat mengakses kerusakan untuk mencegah goresan pada permukaan cat. Yang kedua, pelarut bersih dengan pembersih permukaan yang sesuai. 3. Gunakan pembersih debu rel berbahan dasar asam dengan mengikuti petunjuk pabrik. 4. Bilas dengan air dingin, kemudian periksa area yang terkena untuk melihat apakah semua partikel telah dihilangkan. 5. Jika hasil akhir berlubang, amplas dengan amplas 1200 atau lebih halus untuk menghilangkan kerusakan. Kemudian kompon gabungkan dan poles untuk mengembalikan kilap. Yang keenam, amplas dan perbaiki. Pencegahan yang dapat kita lakukan: sayangnya, karena jenis kerusakan ini bisa terjadi selama pengiriman atau penyimpanan, hanya sedikit yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Catatan kita sama, yaitu saat mengamplas dan memoles lapisan dasar atau lapisan bening, ketebalan lapisan minimum lapisan bening 2 mil diperlukan untuk mempertahankan perlindungan ultraviolet yang memadai. Jika memperbaiki kerusakan akan menghasilkan lebih dari 0,5 mil, pemrosesan ulang direkomendasikan. Selanjutnya pada nomor 20, berlari atau melorot, yaitu runs or shocks, di mana aplikasi berat bahan yang disemprotkan yang gagal menempel secara seragam ke permukaan. Dapat kita lihat pada gambar kiri atas, di mana terlihat seperti bahan-bahan berat yang menempel pada permukaan. Penyebabnya yaitu: pertama, terlalu tipis atau peredam. Yang kedua, pengencer atau peredam yang salah. Yang ketiga, ketebalan film yang berlebihan tanpa memberikan waktu kering yang tepat. Yang keempat, tekanan udara rendah menyebabkan kurangnya atomisasi, memegang senjata terlalu dekat, atau membuat tembakan senjata lambat. 5. Permukaan bengkel atau toko atau kendaraan terlalu dingin. Pencegahan yang dapat kita lakukan: pertama, baca dan ikuti semua petunjuk label dengan cermat. Pilih yang lebih tipis dan peredam yang cocok untuk kondisi bengkel yang ada. Yang kedua, pilih pengencer atau produksi yang tepat. Yang ketiga, memungkinkan flash
kilat dan waktu kering yang cukup antara mantel. 4. Gunakan penyesuaian senjata, teknik, dan tekanan udara yang tepat. Yang kelima, biarkan permukaan kendaraan memanas hingga setidaknya suhu kamar sebelum mencoba menerapkan cat. Coba pertahankan suhu yang konsisten saat mencat. Solusi: hilangkan kelebihan cat dengan thinner dan biarkan kering sampai Anda bisa mengeringkannya dengan halus, lalu cat ulang. Kita lanjut ke nomor 21. Tanda pengemplasan atau sanding marks. Tanda gelap dan atau bergaris yang menyerupai goresan pasir pada film cat. Contohnya dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan atas. Penyebabnya yaitu goresan atau distorsi serpihan logam atau mika di dekat permukaan film cat karena satu, pengemplasan lapisan akhir metalik satu tahap atau base coat atau lapisan dasar sebelum clear coating atau lapisan bersih. 2. Pengemplasan lapisan logam satu tahap sebelum buffing. Yang selanjutnya, perbaikan. Biarkan selesai kering, amplas dan perbaiki. Pencegahan: hindari pengemplasan lapisan dasar sebelum lapisan bersih. Jika pengemplasan diperlukan, aplikasikan warna tambahan mengikuti arah label. Yang kedua, saat pengemplasan satu tahap selesai, batasi pengemplasan pada ketidaksempurnaan kecil atau pengemplasan final daripada seluruh panel. Untuk hasil terbaik, gunakan amplas kekasaran 1200 atau yang lebih halus. Kita lanjutkan ke nomor 22. Goresan amplas atau sand scratches. Terlihat garis atau tanda pada film cat yang mengikuti arah proses pengemplasan. Contohnya dapat kita lihat pada gambar kiri atas seperti goresan-goresan pada permukaan, yaitu goresan-goresan amplas. Penyebabnya yaitu yang pertama, pengemplasan substrat dengan amplas yang terlalu kasar, pengeringan atau penyembuhan lapisan bawah yang tidak memadai sebelum pengemplasan, dan lapisan atas. Yang ketiga, penyempurnaan di atas substrat yang lunak dan mudah larut, misalnya lak atau OEM yang tidak diawetkan. 4. Menggunakan pengencer atau pengurang penguapan yang buruk dan atau terlalu cepat untuk kondisi semprotan menyebabkan permukaan primer untuk menjembatani di atas goresan pasir atau goresan amplas. 2. Lapisan atas untuk kulit atau permukaan menjebak pelarut yang membengkak substrat sensitif. Yang kelima, menggunakan pembersih pelarut yang terlalu kuat untuk substrat atau menggunakan pengencer atau produksi sebagai pembersih permukaan setelah pengemplasan. Perbaikan yang dapat kita lakukan: biarkan selesai untuk menyembuhkan secara menyeluruh, senyawa atau poles untuk mengembalikan kilat. Yang selanjutnya, amplas dan perbaiki. Untuk langkah pencegahan yang dapat kita lakukan: amplas dengan amplas tingkat kekasaran yang disarankan. Yang kedua, biarkan lapisan bawah benar-benar kering atau sembuh sebelum pengemplasan dan lapisan atas. Yang ketiga, gosok area kecil dari lapisan lama dengan handuk toko yang dibasahi dengan pengencer pernis. Jika lapisan akhir yang lama larut atau tidak diawetkan, gunakan sealer atau penyegel yang sesuai. Yang kelima, gunakan pembersih pelarut yang ditujukan untuk pernis atau larut atau enamel atau uretana yang diawetkan substrat atau tidak larut. Hindari menjembatani goresan yang ada dengan mengoleskan permukaan primer pada lapisan tipis basah yang memungkinkan waktu kilat yang cukup antara
setiap lapisan. Dengan catatan, untuk hasil terbaik gunakan sistem lapisan bawah dan komponen premium. Kita lanjut nomor 23, keterpurukan atau seediness. Partikel padat dari berbagai bentuk dan ukuran tertanam secara merata di seluruh lapisan film cat. Dapat kita lihat pada gambar kanan atas adalah contoh dari seediness. Penyebab yang pertama yaitu bahan tidak diaduk atau diaduk dengan benar. 2. Kegagalan untuk meregangkan material. Yang ketiga, menggunakan bahan yang melebihi umur simpannya. 4. Menggunakan reduksi dan atau pengeras generik. Yang kelima, menggunakan bahan di luar umur pot yang ditentukan. Menggunakan bahan pengencer atau peredam atau pengeras yang terkontaminasi. 7. Menggunakan produk yang terbawa air yang terkontaminasi. Perbaikan yang dapat kita lakukan: hapus film cat basah dengan pelarut, bersihkan dan perbaiki. Yang kedua, amplas halus dan perbaiki. Pencegahan yang dapat kita lakukan: aduk atau kocok bahan secara menyeluruh untuk memastikan semua pigmen atau resin dalam larutan. Yang kedua, jaring semua lapisan bawah dan lapisan atas. 3. Jangan menggunakan bahan yang tidak dapat diaduk atau disaring. Perhatian, regangan berulang-ulang tidak akan sepenuhnya membangkitkan benih. Yang keempat, gunakan pengencer atau pengurang dan pengeras yang direkomendasikan, lalu ukur dengan akurat. Yang kelima, campurkan hanya bahan yang cukup dan dapat ditentukan dalam masa pakai pot yang ditentukan. Yang keenam, gunakan bahan sesegera mungkin. Tutup dan kencangkan tutup wadah segera setelah digunakan. 7. Jangan biarkan pengencer atau reduksi bersentuhan dengan produk yang mengandung air. Baiklah, kita lanjutkan nomor 24, penyusutan atau shrinkages. Yaitu area yang diperbaiki, tepi bulu cat, goresan amplas atau goresan pasir menjadi terlihat dalam beberapa jam, hari, atau minggu setelah perbaikan selesai. Permasalahannya dapat kita lihat pada gambar kiri atas. Penyebabnya, yang pertama, lapisan atas sebelum lapisan bawah benar-benar kering atau sembuh. Yang kedua, lapisan bawah yang diaplikasikan terlalu basah dengan waktu nyala dan tidak memadai di antara lapisan. Yang ketiga, lapisan bawah berkurang. Keempat, menggunakan pengencer atau pengurang penguapan yang buruk dan atau terlalu cepat untuk kondisi semprotan. Yang kelima, penyelesaian bodi atas pengisi yang belum benar-benar sembuh. 6. Menggunakan pembersih pelarut yang terlalu kuat atau menggunakan thinner atau produksi sebagai pembersih permukaan. Perbaikan yang dapat kita lakukan: biarkan area yang terkena benar-benar kering atau menyembuhkan, mengamplas dan perbaiki. 2. Jika pengisian tambahan diperlukan, aplikasikan permukaan primer, pasir halus dan perbaiki. Pencegahan yang dapat kita lakukan: biarkan lapisan bawah benar-benar kering sebelum pengemplasan dan atau lapisan atas. 2. Tipis atau kurangi lapisan bawah sesuai petunjuk label produk. Oleskan dalam lapisan tipis basah yang memungkinkan waktu kilat atau flash yang cukup di antara lapisan untuk menghindari goresan menjembatani. 3. Pilih pengencer atau peredam yang disarankan atau direkomendasikan berdasarkan suhu, kelembapan, pergerakan udara dan ukuran perbaikan. 4. Ikuti waktu penyembuhan yang direkomendasikan sarankan produsen pengisi bodi. 5. Gunakan pembersih pelarut yang ditujukan untuk enamel yang larut dalam vernis atau yang tidak larut dalam uretan substrat.
Selanjutnya adalah film lembut atau soft film, yaitu film cat lembut untuk sentuh dan akan sidik jari atau bintik air dalam beberapa jam atau hari setelah aplikasi. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan, di mana permukaan cat yang kita sentuh dengan jari kita atau tangan kita meninggalkan jejak atau contoh di dalamnya. Penyebabnya yang pertama, menyerapkan lapisan bawah dan atau lapisan atas terlalu basah. Yang kedua, waktu kering yang tidak cukup di antara lapisan. Yang ketiga, ventilasi atau pemanas bengkel yang tidak tepat. 4. Menambahkan terlalu banyak atau terlalu sedikit pengeras ke bahan cat. Yang kelima, menggunakan pengencer atau produksi yang salah untuk kondisi semprotan. Yang keenam, penghilangan pengering pada lapisan atas enamel atau uretan. Perbaikan yang dapat kita lakukan: berikan waktu kering tambahan, pertahankan suhu bengkel 70 derajat Fahrenheit atau di atas. Yang kedua, atau keringkan paksa dengan mengikuti rekomendasi atau saran suhu dan waktu. 3. Atau lepaskan film cat lembut dan perbaiki. Pencegahan yang dapat kita lakukan: gunakan pistol semprot yang disarankan, ujung cairan dan tutup udara untuk bahan yang disemprotkan. Yang kedua, berikan waktu flash atau kilat yang cukup di antara lapisan. Ketiga, pertahankan suhu toko pada 70 derajat Fahrenheit atau lebih untuk pengeringan atau penyembuhan yang tepat. Pada nomor 1 pencegahan, kita selalu menyesuaikan pistol untuk atomisasi terbaik dan pola semprotan keseimbangan sebelum aplikasi cat. 4. Gunakan pengeras yang direkomendasikan dan ukur dengan akurat. Yang kelima, pilih pengencer atau peredam yang sesuai berdasarkan suhu, kelembaban, pergerakan udara, dan ukuran perbaikan. Berikan waktu kilat atau flash tambahan saat penyemprotan dalam kondisi suhu tinggi atau kelembaban tinggi atau suhu rendah atau kelembaban tinggi. Yang keenam, tambahkan jumlah pengering benar yang secara khusus tercantum dalam formulasi warna. Baiklah, kita lanjutkan pada nomor 26, yaitu pelarut muncul atau solvent popping, yaitu lecet pada permukaan cat yang disebabkan oleh pelarut yang terperangkap dalam cat atau permukaan primer. Situasi yang semakin diperparah oleh pengeringan paksa atau penyembuhan yang tidak merata. Contohnya dapat kita lihat pada gambar kiri atas, nampak seperti bintik-bintik, tapi dia adalah pelarut. Di sini penyebabnya: yang pertama, pembersihan atau persiapan permukaan yang tidak tepat. Yang kedua, pengencer atau peredam yang salah. Yang ketiga, ketebalan film yang berlebihan. Untuk yang nomor 2, penyebabnya penggunaan pengencer atau peredam cepat kering, terutama ketika bahan disemprotkan terlalu kering atau pada tekanan yang berlebihan, dapat menyebabkan munculnya pelarut dengan menjebak udara di dalam film. Ketiga, waktu pengeringan yang tidak cukup antara lapisan dan aplikasi primer yang terlalu berat dapat menjebak pelarut, menyebabkan lapisan cat terkelupas saat mereka kemudian keluar. Pencegahan: yang pertama, bersihkan secara menyeluruh semua area yang akan dicat. Yang kedua, pilih yang lebih tipis atau peredam yang cocok untuk kondisi toko atau bengkel yang ada. Yang ketiga, jangan menumpuk pada primer atau cat. Memungkinkan flash atau kilat dan waktu kering yang cukup. Biarkan setiap lapisan permukaan primer berkedip secara alami dan jangan mengantisipasi dengan pistol semprot. Solusi yang dapat kita lakukan: jika kerusakan luas dan parah, cat harus dihilangkan sampai ke lapisan primer atau logam kosong, tergantung pada kedalaman lecet, kemudian dicat ulang.
Dalam kasus yang tidak terlalu parah, amplas, primer, dan cat ulang. Nomor 27. Pewarnaan atau plastik berdarah melalui atau staining atau plastik lead-proof, yaitu perubahan warna kuning coklat muncul di lapisan atas di atas area yang diperbaiki dengan pengisi bodi poliester atau dempul kaca. Untuk contoh masalahnya dapat kita lihat pada gambar kanan atas. Penyebabnya, satu, menggunakan terlalu banyak atau terlalu sedikit pengeras dalam dempul atau pengisi. Yang kedua, pencampuran komponen dempul atau pengisi yang tidak memadai. Yang ketiga, menerapkan permukaan penyegel dan atau lapisan atas sebelum dempul atau pengisi benar-benar sembuh. 4. Menerapkan lapisan bawah dan atau lapisan atas terlalu basah. Yang kelima, lapisan bening berwarna putih atau terang tanpa menggunakan pengisi bodi bebas noda. Perbaikan yang dapat kita lakukan, biarkan lapisan atas benar-benar sembuh. Dan kedua, area yang terkena pasir atau amplas diisolasi dengan 2 komponen lapisan bawah dan perbaiki. Pencegahan yang dapat kita lakukan, yang pertama, gunakan jumlah yang benar dari pengeras pengisi tubuh. 2. Campur komponen secara menyeluruh. Yang ketiga, biarkan dempul atau pengisi mengering secara menyeluruh sebelum pelapisan atas. 4. Oleskan lapisan bawah dan atau lapisan atas dalam lapisan medium basah hingga basah. Selalu memungkinkan waktu flash atau kilat yang tepat di antara lapisan. Yang kelima, gunakan pengisi bodi yang tidak menimbulkan noda, terutama saat membersihkan lapisan warna terang. Biarkan mengering. Ikuti rekomendasi produk atau saran produk, lalu aplikasikan top coat atau lapisan atas yang diinginkan. Yang keenam, isolasi bahan pengisi noda yang dicurigai dengan menggunakan permukaan atau surfacer dan sealer atau penyegel 2 komponen. Catatan, permukaan primer uretan akrilik 2 komponen dan penyegel uretan akrilik dapat digunakan untuk mengatasi sebagian besar masalah pewarnaan pengisi tubuh. Keduanya diperlukan dan harus dibiarkan sembuh sepenuhnya untuk ketahanan noda maksimum. Namun untuk jaminan 100% terhadap pewarnaan pengisi tubuh, gunakan pengisi tubuh tanpa pewarnaan sesaat dengan rekomendasi atau saran pabrikan. Baiklah, kita lanjutkan pada nomor 28, yaitu pelacakan pita atau tape tracking, di mana garis atau tekstur yang dicetak dalam film cat kering setelah penggunaan selotip. Contoh permasalahannya dapat kita lihat pada gambar kiri atas, di mana pita yang kita tempelkan pada permukaan cat melekat pada hasil pengecatan kita. Penyebabnya yaitu finish tidak kering sebelum tape menyebabkan jebakan pelarut antara finish atau selesai dengan pita. Menggunakan pita non otomotif untuk hasil akhir multiwarna. Pelarut dari warna tambahan meresap melalui pita dan ke dalam warna sebelumnya. Untuk perbaikan, gabungkan dan poles untuk menghilangkan tekstur, atau amplas dengan amplas kekasaran 1500 sampai 2000, gabung dan poles untuk mengembalikan kilat. Yang ketiga, amplas dan perbaiki. Pencegahan, yang pertama, biarkan hasil akhir benar-benar kering sebelum masking. 2. Gunakan hanya selotip otomotif yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, tentukan apakah aman untuk merekatkan pada permukaan baru yang dicat dengan mengoleskan selotip kecil ke permukaan selama 10-15 menit, menghapus dan memeriksa pencetakan. Lepaskan selotip sebelum memasang dengan menarik sisi perekat selotip di atas kaki celana Anda atau di antara jari-jari Anda. Lepaskan selotip secepat mungkin setelah menerapkan warna tambahan.
Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 29. Transparansi atau transparensi, yaitu lapisan air atau lapisan bawah asli terlihat melalui lapisan atas. Dapat kita lihat pada gambar kanan atas. Penyebabnya, yang pertama, warna tidak benar-benar diaduk atau diaduk. Yang kedua, warna terlalu menipis atau mengurangi. Yang ketiga, substrat tidak seragam dalam warna. Yang keempat, warna lapisan bawah yang digunakan salah. Yang kelima, jumlah lapisan warna yang diterapkan tidak mencukupi. Perbaikan yang dapat kita lakukan: oleskan lapisan warna tambahan sampai persembunyian tercapai. Yang kedua, amplas dan aplikasikan lapisan bawah atau lapisan dasar berwarna serupa dan vernis. Pencegahan yang dapat kita lakukan: aduk atau kocok bahan cat secara menyeluruh. Pastikan semua pigmen berada dalam larutan atau suspensi. Yang kedua, tipis atau kurangi sesuai petunjuk label produk. Yang ketiga, gunakan sealer atau lapisan tanah untuk memberikan warna yang seragam sebelum lapisan atas. Keempat, gunakan lapisan bawah yang warnanya mirip dengan lapisan atas. Yang kelima, semprotkan sampai persembunyian tercapai. Catatan: monitor semprot, menyembunyikan label daya, bagan opasitas, menyediakan fitur kontras untuk mengamati daya sembunyi atau transparansi warna lapisan atas selama aplikasi semprotan. Ketika hitam dan putih tidak lagi terlihat melalui warna, cakupan yang lengkap tercapai. 30. Bercak air atau water stopping, yaitu kusam cat gloss di bintik-bintik atau masa bintik-bintik. Kalau kita lihat pada gambar sebelah di atas, penyebabnya: pertama, air yang menguap di permukaan sebelum benar-benar kering. Yang kedua, air mencuci kendaraan di bawah sinar matahari yang cerah. Pencegahan yang dapat kita lakukan: jangan gunakan air untuk pekerjaan cat baru dan cobalah untuk menjaga mobil yang baru selesai dari hujan. Memberikan waktu kering yang cukup sebelum mengemudikan kendaraan. 2. Cuci kendaraan di tempat teduh dan lap sampai benar-benar kering. Solusi yang dapat kita lakukan: gabungkan atau poles dengan menggabungkan gosok atau poles. Baiklah, kita menuju permasalahan yang terakhir, yaitu nomor 31, kerutan atau wrinkling. Distorsi permukaan atau pengkerutan yang terjadi saat enamel diaplikasikan atau lebih lambat selama tahap pengeringan. Contohnya dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan atas. Penyebab yaitu kering yang tidak tepat. Ketika cat yang baru diaplikasikan dipanggang atau dikeringkan terlalu cepat, pelunakan lapisan bawah dapat terjadi. Ini meningkatkan penetrasi pelarut cat dan pembengkakan. Selain itu, pemanggangan atau pengeringan paksa menyebabkan lapisan permukaan mengering terlalu cepat. Kombinasi kekuatan ini menyebabkan kerutan. Yang kedua, menumpuk pada mantel yang berat atau basah. Ketika lapisan enamel terlalu tebal, lapisan bagian bawah tidak dapat melepaskan pelarut dan terbentuk pada tingkat yang sama dengan lapisan permukaan yang menyebabkan kerutan. Yang ketiga, peredam yang tidak tepat atau bahan yang tidak kompatibel. Peredam cepat kering atau penggunaan pengencer vernis pada enamel dapat menyebabkan kerutan. Yang keempat, perubahan suhu toko atau bengkel yang tidak tepat atau cepat. Aliran udara hangat menyebabkan permukaan enamel mengeras dan menyusut sebelum sublapisan melepaskan pelarut yang mengakibatkan pengelupasan lokal dengan pola yang tidak rata. Pencegahan yang dapat kita lakukan: memungkinkan waktu pengeringan yang tepat untuk lapisan bawah dan cat. Baca dan ikuti petunjuk label dengan cermat. 2. Jangan menumpuk cat. Memungkinkan flash atau pilat dan waktu kering yang cukup. Yang ketiga, pilih peredam yang tepat dan hindari penggunaan bahan yang tidak cocok seperti peredam dengan produk vernis atau pengencer dengan produk enamel. 4. Jadwalkan pengecatan untuk menghindari suhu ekstrim atau perubahan yang cepat.
Solusi yang dapat kita lakukan, hilangkan enamel yang kusut dan cat ulang. Baiklah, sekian dan terima kasih untuk presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya untuk kekurangan dari presentasi saya ini. Terima kasih kepada Bapak dosen yang bersedia menyediakan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya dan melihat hasil tugas saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Pak, dan sehat selalu.